Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Putra Fabli dengan nomor mahasiswa 1602617039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat. Karbohidrat ialah suatu senyawa atau zat penghasil kalori yang terdiri dari molekul-molekul karbon, hidrat, dan oksigen, atau karbon dan hidrat, yang dimana 1 gram karbohidrat ini mengandung 4 kalori. Ciri kimiawinya sendiri, karbohidrat ini yang pertama mengalami reaksi hidralis, lalu yang kedua sebagian bersifat reduksi, yang dimana ada maltosa dan laktosa, lalu yang ketiga sebagian juga bersifat non reduksi, yang dimana ada sukrosa, lalu yang keempat karbohidrat ini sebagian besar terikat oleh protein yang nantinya akan membentuk glikoprotein. Lalu untuk klasifikasinya sendiri, karbohidrat ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks, atau bisa dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Untuk fungsinya, karbohidrat ini memiliki fungsi, yaitu untuk sebagai sumber energi utama bagi tubuh, sebagai energi cadangan untuk otot dan juga hati, untuk memperlancar pencernaan, dan juga sebagai pemanis alami, dan masih banyak lagi. Untuk prosesnya sendiri, untuk di dalam tubuh karbohidrat ini mengalami beberapa proses seperti pencernaan, penyerapan, utilisasi, dan ekskresi. Untuk proses pencernaan sendiri, makanan atau karbohidrat yang masuk ke dalam rongga mulut akan dicerna oleh enzim petialin yang terdapat pada air liur atau saliva. Lalu pada saat masuk ke lambung, karbohidrat ini akan tinggal di dalam kester, lalu dilanjutkan ke duodenum, yang dikarenakan di dalam lambung ini tidak terdapat pada cairan sekresi ini, tidak terdapat enzim untuk pemecah karbohidrat. Pada sekresi pankreas yang mengandung enzim amilopepsin, sedangkan sekresi dinding halus mengandung enzim-enzim pemecah disakarida dan monosakarida. Sukrase pemecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Maltase memecah maltosa menjadi 2 molekul glukosa, dan laktase memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa, fruktosa, dan galaktosa kemudian diserap ke dalam dinding halus, masuk ke dalam cairan limpa, kemudian ke dalam pembuluh darah kapiler, dan dialirkan melalui vena portae ke dalam hati. Karbohidrat yang tidak dapat dicerna seperti selulosa, galaktan, dan pentosan dialirkan terus ke kolon. Di dalam kolon, jenis karbohidrat ini dipecah sebagian oleh mikroba yang terdapat di dalam usus melalui proses fermentasi dan menghasilkan energi untuk keperluan mikroba tersebut. Dan bahan sisa seperti air dan karbon dioksida fermentasi yang meningkat di dalam kolon menghasilkan banyak gas karbon dioksida yang kemudian keluar sebagai flatus atau angin kentut. Sisa karbohidrat yang masih ada dibuang sebagai tinja. Lanjut ke proses penyerapan. Penyerapan karbohidrat dimulai di dalam duodenum. Setelah terbentuk hasil pencernaan monosakarida, absorpsi monosakarida yang berasal dari makanan berlangsung di sepanjang usus halus, dan terutama di bagian proksimal atau duodenum, semakin menurun ke arah distal. Di daerah kolon, praktis semua monosakarida hasil pencernaan telah diserap ke dalam dinding usus. Lalu untuk proses transportasinya, monosakarida yang telah diserap ke dalam sel epitel usus diteruskan ke dalam cairan limpatik, kemudian masuk ke dalam kapiler darah dan dialirkan lebih lanjut melalui vena portae ke dalam hati. Di dalam sel hati, semua monosakarida mengalami transformasi menjadi gluktosa atau glukosa. Kadar glukosa di dalam darah diatur secara otomatis oleh sel-sel hati. Kalau kadar glukosa darah meningkat, maka sel hati akan mengubahnya sebagian menjadi glukogen dan disimpan di dalam sel-sel tersebut, sehingga kadar glukosa darah menurun kembali mencapai kadar normal, yaitu 0 sampai dengan 100 mg/sen.
Sebaliknya, bila kadar glukosa darah menurun, sebagian glikogen hati diubah kembali menjadi glukosa dan dikeluarkan ke dalam sirkulasi darah. Transport glukosa di dalam darah terdapat dalam bentuk bebas, tidak terikat pada ikatan kimia lain sebagai transport karier. Untuk utilisasinya atau proses utilisasinya, fungsi karbohidrat di dalam sel terutama sebagai penghasil energi dan di dalam hati dipergunakan pula untuk detoksifikasi zat toksik tertentu. Karbohidrat di dalam tubuh yang mengalami metabolisme untuk energi melalui bentuk glukosa. Jalur katabolisme glukosa melalui dua fase, ialah fase anaerobik dan aerobik. Hasil akhir dari pengubahan karbohidrat menjadi energi ialah adenosin trifosfat atau disingkat sebagai ATP yang mengandung energi kimia tinggi yaitu 7 kal per mol. ATP merupakan cadangan energi yang dapat dipergunakan langsung di dalam reaksi-reaksi biokimia yang memerlukan energi. Dalam proses ini ATP berubah menjadi ADP, berubah menjadi DP atau adenosin difosfat sambil melepaskan gugusan asam fosfat dan energi yang dilanjutkan ke dalam reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel yang memerlukan ketersediaan energi dalam jumlah besar yang siap pakai seperti otot, skelet. Simpanan energi ini diperbesar dengan pembentukan metabolit berenergi tinggi lain, yaitu kreatin fosfat atau fosfakreatin atau fosfagen. Kreatin fosfat mendapat energinya dari ATP di atas. Kalau energi ini diperlukan lagi, fosfokreatin melepaskan kembali gugusan fosfat dan energinya yang dipergunakan membentuk ATP dan ADP. Dan untuk proses ekskresi karbohidrat, zat sisa dari pembakaran karbohidrat ialah CO2 atau H2O. Sebagian dari CO2 diubah gugusan asam karbonat atau HCO3 yang larut dalam cairan tubuh, sedangkan sebagian lagi tetap berbentuk gas CO2 yang kemudian diikat oleh hemoglobin di dalam darah merah, dalam sel darah merah untuk tetap berbentuk gas untuk dibawa ke paru-paru. Di dalam paru-paru, gas CO2 dilepaskan oleh hemoglobin untuk dilepaskan ke udara di dalam vesikel paru-paru untuk kemudian dikeluarkan bersama udara pernafasan. Gugusan asam karbonat yang larut di dalam cairan tubuh kemudian dialirkan melalui sirkulasi darah ke ginjal. Dan di sini dibuang sebagai garam karbonat di dalam urin. Garam karbonat mungkin pula terdapat di dalam air keringat dan tinja meskipun jumlahnya hanya sedikit. Air sisa metabolisme dibuang keluar tubuh melalui 4 jalan. Yang terbanyak melalui urin, kemudian melalui air keringat, melalui udara pernafasan, dan melalui pembuangan tinja. Oke, lanjut ke kebutuhan karbohidrat harian. Kebutuhan karbohidrat harian ini sebenarnya berbeda-beda tergantung dari jenis kelamin, usia, dan tingkat aktivitas. Dalam menentukan karbohidrat harian ini, kita dapat mengacu kepada angka kecukupan gizi atau AKG. Tapi dalam penghitungannya bisa juga dengan membagi kalori harian kita dengan cara dibagi 2, lalu hasil tersebut dibagi 4, karena pada dasarnya karbohidrat itu mengandung 4 kalori. Untuk sumber karbohidrat itu sendiri bisa terdapat pada biji-bijian, buah-buahan, tumbuhan akar atau umbi-umbian, dan juga sayuran. Terus lanjut ke akibat karena kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangan sendiri, kekurangan karbohidrat ini dapat menyebabkan berat badan menurun atau menyebabkan badan kurus, terus bisa menyebabkan flu, bisa menyebabkan penyakit jantung dan diabetes, dan juga menyebabkan tubuh cepat letih, lemas, dan lesu. Sedangkan akibat karena kelebihan karbohidrat ini bisa menyebabkan overweight atau kelebihan berat badan, dan bisa menyebabkan sulitnya menurunkan berat badan. Lalu dapat menyebabkan diabetes mellitus tipe 2 dan juga menyebabkan kadar kolesterol
yang tinggi. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.